Halo semua, saya Andre Alfredo Sembiring dengan NIM 102019014 dari Prodi MIK akan menjelaskan beberapa hal mengenai pengantar teknologi informasi. Yang pertama, perbedaan sistem pendaftaran online dan manual. Pendaftaran pasien online memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan 1 bulan sampai dengan 3 hari sebelum pemeriksaan. Yang kedua, bagi pasien baru yang melakukan pendaftaran secara online harus mengisi formulir secara online, dan nomor antrian serta kode tiket akan diperoleh juga lewat pendaftaran online tersebut, sehingga tidak mengambil nomor antrian lagi ketika melakukan pemeriksaan atau konsultasi. Yang ketiga, bagi pasien lama, persiapkan nomor rekam medik yang ada di kartu pasien Anda. Yang keempat, bagi pasien yang melakukan pendaftaran online dan tidak melakukan reservasi kunjungan sebanyak 5 kali, maka secara otomatis sistem akan memblokir nomor rekam mediknya. Untuk bisa kembali melakukan pendaftaran online, silakan datang langsung ke bagian informasi. Yang kelima, pasien menunjukkan tanda bukti pendaftaran online kepada petugas pendaftaran. Yang keenam, petugas pendaftaran memverifikasi pendaftaran online pasien dan mempersilahkan pasien menuju ke ruangan pelayanan yang dituju. Ketujuh, petugas pendaftaran mengecek daftar antrian pasien di Simpus. Yang kedelapan, petugas pendaftaran mengambil rekam medis pasien sesuai dengan daftar nama pada pasien di Simpus. Yang kesembilan, petugas pendaftaran mengantar rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju oleh pasien. Yang kesepuluh, pasien yang sudah mendaftar online akan dipanggil sesuai nomor antrian yang didapat saat online di website rumah sakit dan mesin antrian. Yang ke-11, dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Dan ciri pendaftaran pasien secara manual. Yang pertama, pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian pendaftaran. Yang ketiga, pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien. Apakah pasien tersebut pasien baru atau pasien lama? Bagi pasien baru, petugas akan meminta pasien atau keluarga untuk mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan dan dokumen lainnya. Jika pasien menggunakan asuransi kesehatan, kemudian registrasi sesuai klinik yang dituju, pasien baru akan mendapatkan nomor rekam medis dan kartu berobat. Yang keempat, pasien menuju klinik yang sesuai dengan pendaftaran dan menunggu panggilan antrian sesuai dengan antrian klinik. Yang kelima, dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Yang selanjutnya, kelebihan menggunakan sistem daftar komputerisasi, yaitu anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, mengurangi jumlah antrian di pendaftaran, melakukan inovasi baru terhadap pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, mampu membuat pekerjaan rekam medis semakin mudah, cepat dan tepat, dan tentu dapat meminimalisir masalah yang ada. Dan kekurangan dari sistem pendaftaran komputerisasi yaitu tidak bisa diterapkan secara otomatis, sehingga rumah sakit harus memiliki petugas operator dan petugas pendaftaran. Tidak dapat berinovasi dari segi sistem karena menggunakan jasa orang ketiga, dan penerapan tersebut sulit bagi pasien lain. Kelebihan sistem manual. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, memberikan peluang pekerjaan lebih banyak. Yang ketiga, tidak mengeluarkan biaya listrik lebih. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Yang kelima, mencatat data lebih detail dan teliti. Yang keenam, tidak adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data hilang. Kelemahan sistem manual. Yang pertama, tenaga yang dikeluarkan untuk menulis lebih besar. Yang kedua, data yang dikerjakan tidak terlalu rapi. Yang ketiga, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat, bila ada kesalahan dalam menulis, membuat tidak rapi. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketiga, untuk menjalankan aplikasi sistem informasi, tool peralatan yang perlu dipersiapkan adalah: pertama, perangkat keras atau hardware, mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software atau program, kumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat melakukan proses data. Yang ketiga, prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat, orang atau manusia. Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan pengurangan keluaran sistem informasi dibutuhkan seorang yang dapat mengatur hal tersebut. Yang keempat, basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keenam, jaringan komputer dan komunikasi data, sistem penghubung yang memungkinkan sumber atau resource
dipakai secara bersamaan atau diakses oleh jumlah pemakai. Yang keempat, pengertian teknologi informasi, yaitu suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Fungsi teknologi informasi adalah yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan untuk menginput data. Yang kedua, sebagai pengubah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan dan aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard dan scanner. Yang ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang keempat, menghasilkan atau generating, yaitu mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mulai mudah dipahami. Yang kelima, sebagai penyimpan atau storage, yaitu merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Berikutnya, sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, atau suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Sekianlah penjelasan mengenai pengantar teknologi informasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.